Hai Informer, bersama saya Gerenda Fatih Rizky, kembali lagi di podcast PBN, Bincang Bareng Mahasiswa. Hari ini kita kedatangan tamu yang gak kalah menariknya dan sangat keren pokoknya. Bersama saya bisa dikenalkan dulu Mas, namanya siapa, dari prodi apa, gitu. Nama saya Hangki Dari prodi apa Mas? Ilkom Semester? 5 Oke. Mas Angki adalah apa Mas di Ilkom itu sendiri? mahasiswa Mahasiswa fakultas? FISIP Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya. Mas Argi adalah mahasiswa ilmu sosial dan ilmu politik. Nah, di FISIP itu sendiri itu sebagai apa sih Mas? Sebagai lembaga Lembaga apa? lembaga internal yang menaungi ya beberapa tugas, termasuknya ya mengelola bagaimana mahasiswa dari hubungan internasional dan ilmu komunikasi agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala juga, Amin. terutama itu sih. Dan kemudian ya selayaknya mahasiswa fokus pada akademik dan kegiatan-kegiatan lain yang di luar, yang terutama ya kegiatan positif. Dan ya kami lembaga eksekutif yang mengeksekusi sebuah persoalan ya yang ada di kampus. Terutama kan saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jadi harus melek terhadap isu di masyarakat ataupun di kampus saya sendiri. Itu sih Mas. Oke. Nah, tadi menyinggung lembaga eksekutif nih, sama Saki sendiri itu di lembaga eksekutif dan FISIP-nya itu sendiri itu sebagai apa sih Sebagai ketua umum dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kayaknya. kayaknya? Bisa dibilang presiden BEM FISIP gitu ya? Ya saya orangnya yang ya tidak mau sombong ya. Ya biasa aja sih, nggak usah presiden. Presiden kan cuma Prabowo gitu loh. Kalau Sabtu Minggu kan nggak ada presiden, kan presidennya libur. Ya, diganti Iya, Mas Sandy. iya bisa nanti tinggal WA aja. Iya Pak, gitu sih. Nah, apa sih visi misi dari Mas Andi sendiri di BEM FISIP itu? Visi misi saya nggak neko-neko sih. Visi misi. Kalau visi saya itu ya sederhana saja agar FISIP itu dikenal di masyarakat, karena kondisi di kampus saya sekarang Universitas Peradaban itu FISIP itu tidak semua orang tahu ternyata di peradaban itu ada FISIP. Saya juga beli rokok di warung depan, ditanyain sama ibu-ibu kantin kan, ibu-ibu warung, kamu dari fakultas apa, jurusan apa? Dari FISIP. FISIP itu apa? Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, emang ada di peradaban fakultas itu gitu kan. Saya sedih banget waktu itu sampai nggak beli jadi rokok, nggak jadi beli rokok, serius. Aku akhirnya beli makan karena kan nangis perlu tenaga. Makanya aku beli makan aja lah, udah rokoknya nanti gitu. Tapi ini jangan ditiru ya, ngerokok itu berbahaya bagi apalagi buat perempuan yang sedang hamil, anak kecil di bawah umur 18 tahun itu nggak boleh beli rokok. Nah, umur saya nggak usah dikasih tahu ya, kalian sudah tahu lah umur berapa. Jadi bolehlah mungkin. Dan nggak tahu nanti kalau jadi ya itu PPN naik 20% mungkin saya rokoknya nggak tahu kelaras atau pohon apalah, nantilah nanti cari sendiri gitu loh. Ah. Nah, ini kayak kita menyinggung isu-isu sosial ya Mas. Gimana sih menurut pandangan Mas Anggi itu di isu sosial PPN naik 12%? Hmm. Menurut saya sih memang saya bergerak di seringnya itu memang di lapangan ya. Jadi terjun langsung di masyarakat dan melihat secara langsung. Jadi mungkin nggak tahu itu pemerintah kalkulasinya itu bertambah perekonomian kan. Jadi 5% itu naik. Kalau kurang lebih itu 5,03% itu perekonomian Indonesia naik di 2024. Ya, makanya entah itu alasannya pemerintah itu menaikkan PPN menjadi 12% yang semulanya itu 11%. Gitu. Kalau saya bisa menyikapi ya karena landasan saya dari lapangan, itu kayaknya ya analisisku sendiri masih masih apa masih terlalu dini untuk menaikkan PPN, itulah masalahnya.
emang angka kemiskinan itu berkurang, tapi berkurangnya itu menurut saya belum signifikan sehingga harus dinaikkan PPN nge 12% itu kan. Nah, apalagi di lingkungan saya, di masyarakat saya di sini, ya masyarakatnya masih di menengah ke bawah. Jadi, ya apalagi kan sekarang kita sedang menghadapi, fenomena terutama di kampus kita sendiri ya soal bagaimana susahnya itu berkuliah, ya kan, sampai semua, siswa-siswi itu berebut KIP, KIPK, yayasan, itu kan maksudnya ya tanda perekonomian ya belum stabil menurut saya. Ya nggak tahu lagi ya dikembalikan dari prinsip dari anak-anaknya. Siapa tahu ada anak yang mampu tapi nggak mau keluar uang, akhirnya cari KIP gitu Iya, kan, nggak tahu itu gitu ya. itu pasti ada itu kan, pakai orang dalam, terus mentang-mentang punya orang dalam di kampus, terus enaknya padahal dia anak yang mampu gitu. Dan banyak juga yang datanya itu palsu, yang nyatanya mampu itu buat SKTM, Iya. itu ada, saya pernah menemui mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu. Jadi ya gitulah, maksudnya fenomena di masyarakat itu sebenarnya masih banyak, jika dibenturkan dengan naiknya PPN menurut saya kurang tepat, terlalu dini, gitulah. Oke. Nah, eee, Mas Anggi kan sebagai mahasiswa nih, gimana sih kayak, dampak dari PPN itu buat mahasiswa itu sendiri? Ya mungkin itu kebijakan kampus masing-masing ya, karena kita bernaungan pada yayasan kampus swasta, itu nggak tahu lagi kebijakan kampus dan ini masih dalam proses penggodokan gitu kan, proses diskusi bagaimana bisa mempengaruhi PPN itu bisa mempengaruhi khususnya itu di mahasiswa-mahasiswi Universitas Peradaban, itu. Itu sih, berarti kalau mungkin sekarang saya jawab sekarang itu mungkin nantinya takutnya kurang tepat atau apakah Iya. nanti bisa jadi sebuah konflik lagi dan namun kalau masalah itu saya belum bisa jawab sih. Tadi kan Mas Anggi sebagai divisi itu sebagai presiden BEM. Nah, program kerja apa sih yang berkelanjutan dan sangat, penting di masyarakat itu dilakukan di BEM? Output-nya bicara output atau bicara soal Boleh soft output-nya skill? juga nggak apa-apa. Hmm, mhm mhm, Itu apa aja sih program kerja yang, dari BEM Visip itu mhm. berdampak ke masyarakat dalam pembentukan pola pikir atau apa sebagainya? Ya, kemarin saja program kerja yang kita sudah jalani itu ada LKMTD dan pengabdian itu kita menyumbangkan beberapa buku, alhamdulillahnya itu ke perpustakaan di, eee, Kecamatan Bantar Kawung ya, itu daerah daerah situ, namanya itu di GGLC itu tempatnya. Kita sudah menyumbangkan beberapa buku dan, saya harap dengan adanya hibah buku yang tidak seberapa itu akan adanya ketidaklanjutan, bukan ketidaklanjutan, kelanjutan, maksudnya kelanjutan, lanjutan dari program itu, yang kemudian akan diteruskan oleh adik-adik tingkat yang seharusnya sudah melek terhadap bagaimana kondisi di masyarakat terkait pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan gitulah. Oke, berarti di bulan kemarin ya itu, Itu bulan kemarin. bulan kemarin ada KMTPD Heeh, dan pengabdian masyarakat di Panakawu. Bandar Kawung. Gimana sih dari Damsip itu sendiri kan udah melakukan pengabdian nih. Mhm. Nah, di mahasiswanya itu sendiri udah melek apa belum? Kalau bicara soal mahasiswanya, masih belum bisa mengatakan sudah melek semua. Karena kan kadang kita kedap kan, Iya, kerdip, kan nggak melek terus pasti perih gitu iya, kan, betul. itu pasti kedap gitu. Ya kayak gitu, analoginya gitu. Ada yang melek dan ada yang masih merem gitu kan, ada yang masih belum melek. Ya mungkin sudah melek tapi nggak mau tahu gitu kan, lah urusan mereka masing-masing kok harus saya yang ngurus gitu kan. Nah itu yang sebenarnya itu menjadi bumerang bagi diri sendiri. Pisau bermata dua, ketika kita sudah terjun ke masyarakat, otomatis kita langsung bersinggungan pada masyarakat, dan otomatis kita bertanggung jawab di mana kita berada dan siapa orang yang kita ajak hidup atau di lingkungan di mana kita hidup, gitu. Nah, Mas Anggi kan di Damsip itu menaungi 2 prodi, dari prodi Ilmu Komunikasi dan prodi
hubungan internasional gitu kan. Gimana sih dinamika di fakultas itu dan dinamika antara kedua prodi? Wah, sangat ini ya, sangat pertanyaannya sangat mengena sekali ya, terutama track record dari ketua BEM sebelum-sebelumnya kan saya bilang tidak ada yang bagus dan sekarang saya yang kena imbasnya. Dan kalau kalian tahu saya anggotanya cuma ada beberapa saja. Saya nggak mau neko-neko harus memaksakan mahasiswa atau mahasiswa untuk ikut di FISIP. Saya hanya butuh orang-orang yang mau saja, tidak harus pintar, yang penting mau, ikhlas, dan ridho. Ya, itu. Di BEM FISIP sendiri itu kabinetnya ada berapa? Kabinetnya itu idealnya itu ada kurang lebih 7. Namun yang ada secara realnya itu hanya ada 2 saja, yaitu Berarti harus bekerja keras dengan tim sangat sangat. sangat sekali, sangat bekerja keras. Ya, membakar sampah, mencangkul, kita lakukan semalah, analoginya gitu. Nah, peran BEM FISIP sendiri di fakultas itu apa sih? Peran BEM di fakultas. Iya. Ya, kita secara garis besar ya membuat sebuah ruang di mana mahasiswa-mahasiswi FISIP, terutama HI dan Ilkom itu mempunyai ruang gerak di mana mereka bisa bermain, belajar, serta ya seperti mahasiswa pada umumnya. Maksudnya ada bakat apa, kita berikan ruang, kita berikan wadah, dan terutama dalam pembentukan mental. Kalau kita mentalnya lembek, kalau terjun di masyarakat pasti kita akan berdarah-darah ataupun bernanah-nanah gitu. Otomatis kita harus bangun dari sekarang. Kalau nggak kayak gitu ya kita mati konyol. Itu sih. Apalagi mahasiswa FISIP ya kan, di KPI juga udah ilmu politik dan Ilmu politik, sosial. iya. Jadi harus bisa berterjun langsung di masyarakat dan bisa mengena di hati masyarakat itu sendiri kan. Apalagi dari mahasiswa ilmu komunikasi Mas Anggi, Ya. harus bisa berkomunikasi dengan tugas dengan masyarakat juga harus bisa gitu kan. Kayak Mas Anggi, pembicaraan kita udah panjang banget nih, Panjang pol. panjang pol sampai Jakarta mungkin ya kalau kita mudik. Oh, Arab. Oke. Ada rasa lelah atau haus gitu? Gimana Mas Anggi? Ya, aku sih kalau ditawarinnya nggak ditolak. Kopi Mas Anggi atau apa? Adanya kopi sih kita mau. Sini. Masuk. Kopi mas. Tak minum. Masnya nggak ngopi? Sudah tadi di luar. Ah, bohong. Sudah. Ya sudah, saya minum ya. Boleh. Sudah ya Mas. Langsung pulang gitu. Ya, gitulah. Oke. Kita tanya Lanjut. siapa sih sosok pemimpin yang menjadi inspirasi Mas Anggi itu untuk menyalon di BMVC itu sendiri? Kalau cerita ini sih sedih ya. Sebenarnya awalnya itu saya lahir di keluarga. Kalau nggak ada keluarga kan nggak ada Iya, saya. betul. Iya, betul. Ya, awalnya itu coba-coba ya. Dari kecil itu aku sudah didoktrin sama ibuku itu mars lagu Fatayat. Kayak gimana tuh Mas? Fatayat Nahdlatul Ulama, berbuddha berluhur ulama itu. Nah, itu dari kecil waktu TK. Sangat kental berarti ya di keluarga itu ya. Ya, dari kecil. Dari PAUD itu saya dibawa kemana-mana itu. Emang keluarga saya tidak lepas dari organisasi ya. Terutama kan latar belakang saya dari Nahdlatul Ulama gitu kan. Langsung saja lah, nggak usah diumpet-umpetin kan. Iya. Ngapain kan. Dari kecil itu. Dan ada satu kalimat yang saya berani untuk menjadi seorang pemimpin fakultas FISIP ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ibuku pernah berkata seperti ini, kalau kau ingin menjadi seorang pemimpin, kamu itu harus berani tombok. Kalau tombok itu dalam bahasa Jawa ya, tombok itu harus berani rugi. Harus berani rugi. Ruginya apa? Rugi tenaga, rugi ekonomi, rugi waktu, itu. Dan memang
Benar, di kehidupan organisasi itu seorang pemimpin tidak lepas dari tombol. Misal kita buat proker apa, kemudian minus, itu yang bertanggung jawab pasti akan ketua. Iya. Dan kalaupun ada apa-apa pasti yang bertanggung jawab itu ketua. Makanya hal yang utama menjadi seorang pemimpin yaitu tomboknya itu bukan hanya di satu hal saja, kayak misal tombok uang kan, rugi uang atau apa. Sebenarnya itu masih luas. Kayak gitu yang saya sebutkan tadi kan, kayak waktu, tenaga, itu pasti capek, harus berani capek, harus berani nggak punya keluarga. Dan alhamdulillahnya bapak saya itu mendukung ibu saya itu berorganisasi sampai sekarang. Kemarin itu baru purna dari muslimat, itu menjadi ketua terus itu. Jadi sosok inspiratif yang Ya, awal mula Mas Haki ini di dunia kepemimpinan adalah ibu sendiri ya. benar. Sosok ibu emang sangat berpengaruh di kehidupan kita sih. Ya. Benar. Terus ini Mas, tentang kehidupan mahasiswa itu gimana? Kehidupan mahasiswa. Biar jadi kritis dalam pola pikir, terus jadi berintegritas gitu. Katanya mahasiswa itu kan harus memiliki integritas itu sendiri. Berintegritas ya. Sebenarnya kehidupan mahasiswa itu sudah integritas ya. Ya. Sudah menjadi mahasiswa saja sudah integritas. Ada budaya bukan. Ya, integritas. Jadi kalau membentuk sebuah karakter kehidupan mahasiswa itu tergantung kita melihat apa itu mahasiswa sendiri. Gitu kan. Kalau udah banyak yang bahas mahasiswa kupu-kupu lah, ada kura-kura lah, ada apalah, gitu kan. Sebenarnya itu udah isu udah lama lah, udah bosen kan. Yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi itu sih menurut saya ya adalah kesadaran saja. Kesadaran bahwasanya sadar bahwa dia itu mahasiswa, sadar ia itu tujuannya apa, dan sadar dia itu efeknya apa. Itu. Jadi berawal dari kesadaran saja. Kalau masalah kura-kura, kupu-kupu, jerapah, gajah, atau apapun itu istilahnya itu terserah. Yang penting kesadaran. Itu aja sih. Ya termasuk saya dalam memimpin FISIP ya. Itu ya karena saya menganut prinsip itu. Saya nggak mau muluk-muluk, saya nggak mau memaksa mahasiswa atau mahasiswi untuk bergabung dengan FISIP. Ya sudah, jika kalian sadar maka gabunglah dengan FISIP. Gitu aja. Di FISIP itu seru ya Mas? Sangat seru sekali. Seru sekali. Jadi kayak yang nggak masuk FISIP lah ya masuk FISIP aja kehidupan itu seru banget. Seru banget. Di serunya itu ada budaya apa sih yang di mahasiswa itu sangat itu gitu yang bikin seru itu gimana? FISIP itu bukan fakultas, Mas. Ya, ini arti secara saya sendiri yang memaknai. F-nya itu fishing, mancing, gitu. Mancing isu, mancing konflik, gitu kan, ya fishing, gitu kan, mancing ikan, gitu kan. Jadi kita fishing itu artinya luas, cuma bukan mancing ikan tok gitu loh. Nah, dan isnya itu ilmu santai sekali ya kan. Di FISIP itu sendiri kita santai aja boleh. Iya, ngapain aja boleh, tapi yang positif. Iya betul. Iya. Hal yang negatif Betul, santai tapi produktif gitu loh. Santai aja udah gitu kan. Kalau masalah tugas ngerjainnya semalam ya nggak masalah gitu loh. Ya masalahnya kalau nggak selesai aja udah. Yang penting semalam boleh, tapi yang penting selesai gitu. Itu sih. Makanya kalau teman-teman tertarik pada FISIP sih ya sangat menguntungkan ya. Terutama kita menjadi refleksi karena kita juga bagian dari sosial dan bagian dari politik. Iya. Ya kan, cara kita berkomunikasi, cara kita berpolitik, cara kita untuk menjalani hidup itu ada di FISIP semua. Itu. Nah, kelanjutannya tuh kan baru IF. Nah, IF-nya apa itu? IF-nya itu ilmu padi. Merendah gitu. Itulah ilmu padi. Itu. Berarti ada filosofinya juga kan? Ada filosofi. Tinggi harus semakin merunduk, iya, sampai salto mungkin kan. Iya, sampai guling-guling. Sampai guling nggak apa-apa, kayak Mas Dadan itu kan nanti juga setelah ini kan Mas Dadan datang membersamai kita loh. Atlet nasional PON Aceh. Berarti Mas hanya ini membawai dari Mas Dadan sebagai atlet nasional itu. Oh jelas, saya yang melatih Mas Dadan selama 3 tahun.
Tapi itu hanya angan-angan ya, Iya. angan-angan aja, nggak serius enggak. Kita dipertemukan waktu itu tuh di kelas lab ilkom ya, lab ilmu komunikasi. Saya lihat dia itu anaknya polos bisa nih, bisa dikerjain buat beli kopi kan. Wah ternyata dia atlet gitu kan, aku nggak bisa sembarangan nih gitu kan. Ya udah, sekarang ya tak suruh-suruh, masih tak suruh-suruh gitu kan. Semalam aja kita habis diskusi di lapak buku, kita juga bergerak langsung itu di Bandar Lawang ada lapak buku, namanya itu Maraca setiap malam Kamis dan malam Minggu. Itu kita mengajari anak belajar, mengajari anak itu cara membaca di situ. Ada teman-teman juga banyak situ. Jadi memang kita di FISIP itu nggak formal banget sih, lebih ke terjun langsung ke masyarakat. Apa yang ada di masyarakat kita ikut serta gitu aja. Dan kita juga selain ikut serta kita juga melakukan observasi bagaimana cara efektif yang kemudian akan membawa mereka ke jenjang yang mungkin lebih produktif dan lebih menghasilkan wawasan atau menghasilkan ekonomi kan nggak tahu nanti akhirnya. Dan saya juga ada wacana buat komunitas film untuk umum, ya hanya sekedar mengisi waktu luang para anak muda yang mempunyai ketertarikan pada film itu kan, dan mempunyai ketertarikan pada aktor juga, itu bisa gabung atau mau belajar kamera, editing gitu kan. Kita juga mau buat itu Ini komunitas film. seperti program kerja fisik sendiri atau Enggak, itu Jadi kesadaran saya saja, ya. Karena banyak sebenarnya teman-teman di Bumiayu itu terutama ya, ya, yang sebenarnya itu tertarik pada dunia perfilman. Cuma kadang wadahnya itu yang kelihatan. nggak kelihatan ya. Apalagi di Desa Pepedan itu Tonjong kan, kemarin juga ada pengabdian situ, pembuatan film juga dan alhamdulillah itu juara, tapi juaranya nggak satu dua tiga, tapi juara kayak apa namanya ya Mas ya, harapan lah, kayak gitu kan ada kelas-kelasnya gitu kan. Nah itu alhamdulillah itu dan semua anak-anaknya itu sangat excited banget waktu pembuatan film dan jujur saya sangat terharu tuh kan. Dan pembuatan film itu apakah menjadi ikon dari FISIP sendiri atau ada yang lain yang lebih ikon banget nih di FISIP Universitas Hmm. Seragam ini? Hmm. Enggak sih, kalau film itu enggak icon divisi. Cuma saya juga tertarik pada film gitu kan, membuat film. Kalau untuk mau yang unik ya, yang Iya, unik di FISIP itu santainya sebenarnya yang terkenal gitu kan. Diam-diam tapi ada aja gitu. Memang ada aja gebrakannya. ada aja gebrakannya. Itu kan nanti tak spill sedikit, nanti di bulan Februari juga ada festival ya. FISIP Fest itu nanti banyak dari itu juga pasar thrift juga Bumiayu itu kumpul di situ, UMKM masyarakat juga, mahasiswa juga, ada workshop juga, film dokumenter itu nanti Yang banyak. akan menjadi ikon dari FISIP. Ya, itu akan menjadi gong untuk tahun saya sendiri. Lagi kan sebagai presiden BEM atau ketua BEM FISIP di Universitas Pajaban, harapannya untuk BEM FISIP dan FISIP kedepannya itu apa sih? Harapannya ya FISIP itu menjadi momok ketakutan universitas. Saya harus itu harus kritis. Iya, apa yang apa menimbulkan kerugian terhadap mahasiswa atau mahasiswi itu kita harus melek dan sadar dan kita harus mendukung hal itu. Harus berawal dari FISIP ya. Prinsip harus, dan saya harap teman-teman di sini harus sadar ya. Jangan diam saja kalau ada isu apa-apa, silahkan bergerak secepat mungkin dan seliar mungkin. Yang penting jangan sampai bakar kampus saja, ya. Lalu bakar ban depan kampus gimana? Yang penting jangan ban saya, yang penting jangan ban motor saya, nanti saya pulangnya bingung, gitu kan. Ambil ban yang di depan aja tuh kan depan ada bengkel. Iya, boleh mungkin nanti kan sekalian Aja sedikit gitu kan kita mahasiswa itu kan biasanya kayak gitu. iya biasanya kayak gitu. Tapi menurut saya sih ya jangan dulu bakar ban lah, kan bisa bakar ayam atau ngegrill situ kan demo dengan konsep bakar-bakaran kan enak loh. Biar dimasak bareng. Masak bakar bareng kan habis kayak demo-demo gitu aksi itu kan kita lapar kan, bakar-bakar ayam gitu kan enak, jadinya kan kondusif. Artinya kan logika tanpa logistik itu anarki, gitu kan. Jadi pondasi perut yang utama gitu loh. Kalau perut sudah beres, baru logika berjalan.
Terus ini kita ada closing statement. Ya, boleh. Berikan 3 kata tentang fisik. Kak, 3 kata. Ya, 3 kata. Hmm, Itu hidup, hidup, mati, mati, surga. surga. Bisa dijelaskan antara ini gimana, Mas? Iya, sesuai dengan prinsip ya, ilmu sosial. Kita sosial manusia ya. Semua yang makhluk hidup itu pasti akan hidup dulu dong. Oh iya. Namanya juga makhluk hidup. Lahir dulu dong. Lahir dulu masa belum ada langsung mati. Iya. Itu Lahir kan dulu, tidak bisa. hidup. Iya, Iya. hidup itu filosofinya hidup itu. Jadi bukan hanya hidup secara jiwa, secara badannya saja, tetapi secara pemikirannya hidup, terus secara pergerakannya hidup, secara apa namanya soft skillnya hidup ada itu kayak gitu. Dan kemudian mati itu matikan apa yang membuat kita resah, matikan apa yang kita anggap itu sebuah ancaman, dan matikan itu sebuah konflik. Itu Yang ketiga, surga. surga. Dan 2 proses itu yang kita harap ya, kita harap kan niatnya baik. Tujuan utama seorang manusia hidup adalah mencapai surganya Allah gitu loh. Iya. Surga itu. Surga itu jangan hanya diartikan sebagai surganya Allah saja, tetapi surga di mana tidak ada konflik, hidup secara tenang, masyarakat yang adil, makmur. Itu namanya itu juga surga, surga dunia, ya kan, serba kecukupan, eh, tidak ada kemiskinan gitu kan. Tapi kalau tidak ada kemiskinan kayaknya kiamat sih Iya, itu mungkin. kayaknya udah ini pertemuan kita kali ini ya. Semoga ke depan bisa bertemu lagi dan berbincang bareng Siap, di segmen BBM, siap. bincang bareng mahasiswa. Dan sekian untuk e-commerce akhir dari bincang bareng mahasiswa. Saya Giring Dapat Rizky dan Mas Andi Alhan pamit undur diri.